Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandina Sinta Chandra Dewi dengan NIM G0024216 dari kelompok B9 atau 19. Terus juga dengan asisten labnya Mbak Isna, dan saya akan melakukan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Jadi untuk soal pertama itu materi organ genitalia maskulina. Itu pertanyaannya, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Ini untuk gambarnya dan juga ini penjelasan yang saya tulis poinnya. Jadi saya mungkin jelaskan ereksinya dulu. Jadi ereksi sendiri itu merupakan suatu peristiwa neurovaskular yang dikendalikan oleh sistem saraf parasimpatis 2-4 yang mendorong vasodilatasi dan juga pengisian darah ke penis. Nah, masuk ke mekanisme ereksi. Jadi saya buat 3 poin. Yang pertama itu kontrol saraf dalam ereksi. Nah, saraf dalam ereksinya ini itu saraf parasimpatis sakral dari 2-4 yang melepaskan nitrik oksid, terus juga melalui saraf pelvis. Nah, nitrik oksid ini bakal mengaktifkan nilai siklase, terus bakal ningkatin kadar dari siklik GMP itu. Nah, terus meningkatkan kadar siklik GMP ini itu dalam sel otot polos. Nah, terus hal ini bakal nyebabin relaksasi otot polos cavernosa dalam corpora cavernosanya. Terus masuk ke poin kedua, yaitu perubahan vaskularnya. Nah, untuk perubahan vaskularnya itu pertama itu relaksasi otot polos itu bakal memungkinkan peningkatan aliran darah ke dalam arteri cavernosa yang bakal mengisi corpora cavernosanya. Nah, terus setelah itu ekspansi corpora cavernosanya itu bakal menekan plexus vena subtunica, jadinya mengurangi aliran keluarnya vena. Nah, itu tuh mekanisme dari oklusi vena. Nah, setelah itu akibatnya bakal terjadi tekanan intracavernosal meningkat dan juga menghasilkan penis rigid kayak gitu. Nah, terus poin ketiganya itu peran sistem endokrinnya. Nah, peran sistem endokrinnya itu testosteron. Nah, dihasilkan oleh sel Leydig di testis di bawah stimulasi LH ya. Terus berperan penting juga dalam menjaga integritas pembuluh darah penis dan juga fungsi ereksi dengan memodulasi dari sintesis nitrik oksid itu. Nah, jadinya ereksi. Lanjut ke ejakulasinya. Ini ada tabel yang saya temui. Terus ini materinya. Jadi ejakulasi sendiri itu proses refleks 2 fase yang diatur oleh sistem saraf simpatik dari torakal 10 sampai lumbal 2, dan juga sistem saraf somatik, saraf pudendal 2-4 ya. Nah, untuk mekanisme ejakulasi sendiri saya bagi jadi 3 poin lagi. Itu ada fase emisi atau kontrol simpatik. Itu pertama itu saraf hipogastrikus dari torakal 10 sampai lumbal 2 itu bakal merangsang kontraksi vas deferens, vesicula seminalis, dan prostat buat mengangkut semen ke dalam uretra prostatnya. Nah, terus penutupan sphincter dari uretra itu terus bakal terjadi penutupan sphincter uretra internal. Nah, itu tuh untuk apa penutupan itu? Itu tuh untuk mencegah ejakulasi retrograd ya. Oke. Terus poin keduanya itu fase ekspulsi atau kontrol somatik dan juga refleksif. Nah, ini itu melibatkan saraf pudendal menginisiasi kontraksi ritmik dari yang pertama itu otot bulbospongiosus, nah, dan juga ischiocavernosus yang bakal ngebantu pengeluaran semennya. Terus sphincter uretra eksternalnya yang mengkoordinasi
kontraksi uretra juga. Terus juga fase ini tuh disertai sama sensasi organisme yang dimediasi oleh struktur otak kortikal dan juga subkortikal. Kayak contohnya tuh area preoptik, medial, dan juga nukleus paraventrikular hipotalamus kayak gitu. Dan juga masuk ke poin ketiganya yaitu detumescensi atau pengakhiran dari ereksi. Nah, ini tuh setelah ejakulasi, jadi sistem saraf simpatik dari torakal 10 sampai lumbal 2 ini memicu vasokonstriksinya arteri cavernosa. Nah, terus bakal mengurangi aliran darah masuk. Nah, terus ada yang namanya PDE5, yaitu bakal ngurangin dari CGMP buat nyebabin kontraksi otot polos dan juga aliran keluar vena. Jadinya penisnya bakal kembali ke keadaan biasa atau ke keadaan flaccid kayak gitu. Mungkin sekian untuk nomor 1 atau materi dari organ genitalia maskulina, dan juga saya lanjut ke nomor 2 untuk materi organ genitalia feminina. Jadi sini pertanyaannya, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Nah, kalau ini bisa dilihat ya, ada organnya ada mons pubis, terus juga ada klitoris, terus juga ada labia mayor, labia minor, terus juga ada vestibulum ya, dan juga mungkin ada glandula ini juga ada glandula vestibula mayor ya, kayak gitu. Oke. Aku langsung masuk aja ke apa itu mons pubis ya. Jadi mons pubis sendiri itu area kulit yang menonjol nih, menutupi dari simpisis osis pubis. Nah, itu tuh ditutupi oleh pubes atau ini rambut-rambut dari si pubisnya itu. Nah, terus ke klitoris. Jadi klitoris itu organ rektil yang homolog sama glans penis pria. Ini buat rangsangan, jadi untuk merangsang itu karena dibilangnya homolog dengan glans penis pada pria. Terus ada labia mayor. Jadi labia mayor ini pelipatan kulit yang menonjol dengan membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis. Terus homolog dengan skrotum pria. Nah, ini tuh dari arah anterior dan posterior labia mayor dexter et sinister ini bakal saling bertemu membentuk commissura labiorum anterior et posterior. Lanjut ke labia minor. Jadi labia minor ini merupakan pelipatan yang enggak mengandung lemak sama kulit yang enggak berambut gitu. Jadi ini bagian sininya tuh kan udah nggak ada rambut-rambut ya, rambutnya tuh di bagian yang mayor kayak gitu. Jadi yang minor ini udah nggak berambut, terus juga terletak di antara kedua labia mayor nih. Terus juga labia minor ini membatasi bagian lateral dari ostium uretra externum sama orificum vagina. Nah, pada wanita yang sudah pubertas itu akhiran posteriornya tuh jadi labia minor dextra et sinistra yang bakal berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi atau fauceta. Nah, terus ke arah anterior setiap labia itu bakal terbagi menjadi 2. Itu ada lapisan atas sama lapisan bawah. Jadi lapisan atas itu bakal berjalan ke arah klitoris, terus juga membentuk pelipatan yang bakal saling bertemu buat
membentuk tutup dari glans clitoridis. Nah, terus itu tuh disebutnya preputium clitoridis. Nah, terus lapisan bawahnya tuh bakal lapisan bawahnya itu bakal berjalan dari klitoridis dan bakal bertemu juga membentuk frenulum klitoridis. Nah, terus selanjutnya ada vestibulum vagina. Jadi vestibulum dari vagina ini merupakan ruang yang dikelilingi labium minus yang bakal menjadi muara ostium uretra, ostium vagina, dan juga ductus glandula vestibularis mayor dan juga minor. Nah, habis itu yang terakhir itu ada glandula vestibularis mayor, atau enggak yang glandula Bartholin itu. Nah, itu glandula itu homolog sama glandula bulboretalis, dan juga pada bulboretalis pada pria ya. Mungkin aku mau nambahin vaskularisasi dan juga inervasi dari organa genitalia feminina yang eksterna. Jadi untuk vaskularisasinya itu ada arteri pudenda interna, ada vena pudenda externa, vena dorsalis clitoridis profunda, sama vena dorsalis clitoridis superficialis. Untuk inervasinya ada nervus cavernosi clitoridis, sama ada nervus pudendus. Nah, yang cavernosi clitoridis itu buat ereksi, dan juga yang pudendus itu buat somatosensorik kayak gitu. Mungkin cukup untuk materi organ genitalia feminina. Lanjut ke nomor 3, yaitu uropoetika. Jadi pertanyaannya, jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan juga inervasinya. Nah, kalau ini yang pertama ada saya cantumkan gambar dari ren sendiri. Nah, ren ini dia tuh bakal kebagi jadi banyak ruang-ruangnya gitu. Mungkin saya bakal jelasin tentang bantalan dari ren sendiri tuh, karena ada fascia sama kapsula renis. Nah, kapsula fibrosa renis ini itu kapsula dari ren yang jaringan ikatnya tuh kuat sama tipis, terus cuman ngebungkus dari rennya. Jadi itu buat ngebungkus dari rennya. Terus ada kapsula adiposa. Kalau kapsula adiposanya ini itu kayak badan lemak yang bakal ngelilingin dari ren, terus juga ngelilingin kelenjar adrenalnya buat ngisi bantalan dari rennya itu. Terus juga itu tuh banyak banget ditemuin di lateral dari ren dan juga di dorsal bagian rennya. Terus ada fascia dari renalis sendiri, itu kantung fascia yang jaringan ikatnya itu bakal ngebungkus kapsula adiposa, terus juga beserta aorta dari abdominalis dan juga vena cava inferior di dekat rennya dan juga ureter. Nah, itu tuh dibagi dalam prerenal gitu atau fascia gerota yang kayak lebar kayak gitu. Terus struktur dan bentuk dari ren sendiri itu tuh ada 2 kutub, ada 2 permukaan, sama ada 2 pinggiran. Jadi 2 kutub itu ekstremitas superior sama inferior, permukaan itu fascia anterior sama posterior, sama pinggiran itu margo lateralis sama medialis. Nah, para margo medialis ini dia tuh terletak di renal untuk keluar masuk di hilum renal buat keluar masuknya pembuluh darah dan juga saraf dari ureter. Terus juga untuk urutan pembuluh yang melintas dari ventral ke dorsal itu ada vena renalis dextra, arteri renalis dextra, sama ureter dextra. Terus masuk ke konstruksi atau makroskopis dari ren sendiri. Jadi itu ada parenkim ren, itu dibagi menjadi 2, cortex renalis sama medulla renalis kayak gitu.
Terus lanjut ke vaskularisasi dari REN sendiri. Jadi aliran pemasok darah ke REN itu berasal dari hilum renal. Nah, pada sisi piramid medula yang bakal dilalui oleh arteri interlobaris yang masing-masing itu memasok dari dua piramid medula yang bakal bersebelahan sama ruas-ruas korteks dari yang di sekelilingnya itu. Terus pada baris piramidnya itu dia tuh arteri interlobarisnya itu bakal beralih menjadi arteri arcuata yang mencabangkan arteri corticalis radiata juga, dan juga berjalan secara radial ke arah korteks terus menuju ke capsula fibrosa renis. Nah, dari arteri ini itu bakal ada arteri glomerularis dari aferen yang asalnya tuh dari arteri corticalis radiata yang bakal masing-masing memasok glomerulus. Terus juga pada kedua sisi arteri renalis itu bakal bercabang gitu dari aorta abdominalis setinggi vertebra lumbalis 1 atau 2. Terus pada sisi kanannya itu arteri renalis itu berjalan di sebelah dorsal di sebelah dorsal vena cava inferior. Nah, pada sisi kirinya itu di sebelah dorsal vena renalis sinistra, arteri renalis itu bercabang lagi menjadi yang ruang anterior sama ruang posterior. Nah, dari arteri renalis itu bakal keluar cabang arteri suprarenales inferior ke kelenjar adrenal. Terus di sekeliling REN sama kapsul dari REN ini ada ureteriki ke bagian atas ureter. Terus ada vena dari REN sendiri. Nah, untuk vena dari REN ini biasanya tuh terbentuk dari pertemuan aliran 2 atau 3 cabang vena gitu. Jadi ada vena suprarenalis sinistra dan juga vena testicularis atau ovarica sinistra yang bakal ngalir ke vena renalis sinistra. Nah, sedangkan vena-vena yang sama itu yang dari sisi kanan itu bakal langsung ngalir ke vena cava inferior. Nah, vena renalis ini juga bakal nerima dari dari kapsula fibrosa itu serta cabang-cabangnya itu bakal yang lebih kecil gitu dari pelvis renalis dan juga dari ruas kranial dari ureter sendiri. Nah, yang terakhir itu mungkin saya bakal jelasin dari inervasi dari REN. Nah, REN ini tuh di retroperineumnya itu tuh ada bagian kranial sistem saluran kemih yang bakal nerima serabut simpatis yang berasal dari splan pici minor, isthmus sama lumbalis. Nah, terus serabut parasimpatisnya itu berasal dari truncus vaginalis posterior serta sebagian dari splanciki dari pelvici juga kayak gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.